hidup lu tuh kayak yang berat banget. Mending santai aja, kita ngopi-ngopi. Ya nggak gitu juga lah, gue cuman lagi ngerasa kayak gue makin resah dari sini. Resah kenapa sih? Duit bisa dicari, kerja bisa nyami, hidup mah bisa bawa santai aja. Itu kalau lu tutup mata sih dari semua hal yang udah terjadi di sini. Wah, mulai nih. Ngobrol baru kemarin banget nih lihat pejabat nyolong bansos. Wah, parah sih ini, gila sih. Parah banget sih. Dan lu pikir itu baru? Ini cuma satu dari ratusan kasus yang ada di Indonesia. Ini negara udah buruk banget, bro. Bray, lu udah tahu kan, itu bukan hal baru di Indonesia. Dan itu udah dari dulu. Ya tapi gue dulu ngerasa punya harapan sih. Lah sekarang nggak tahu kenapa gue ngerasa kayak udah nggak ada harapan lagi buat gue grow up di sini, mendapatkan gaji yang layak dengan kemampuan gue yang sekarang. Jadi ya gue kayak ngerasa ditampar aja sih tiap hari. Terus lu mau gimana? Masa gara-gara ini doang lu mau cabut? Udah kayaknya emang gue harus cabut deh sekarang. Gue nggak bisa berharap sama tempat yang nggak bisa ngasih gue apa-apa. Kemana, Run? Wah, Harun benar pergi nih. Harun perginya kemana ya? Boleh aja kan? Rp25.000 paymentnya. Yes. Tunggu ya kak. Gua telepon Chris aja ya buat nanyain Harun. Halo Chris. Halo Chris. Kalau yuk. Bener kata si Harun teh indit keluar. Kalau yuk. Apa tuh kunaon? Bahasa Indonesia, Bray. Oh iya, ini harga. Oh sih kuduna kurang banyak kabar-kabar lah kabar baru teh. Ya tuh. Nun Chris. Kenapa ya Harun kabur? Apa karena Depo mau ikutin tren? Kayaknya dia cuman lihat negara Indonesia dari sisi buruknya aja. Padahal kan Ini ya. saya masukin tuh datanya. Ih, Fikar. Baim. Duduk. Mana. Lu sekarang di sini kerjanya? Yo, Im. Kita bener si Harun teh kabur. Tadi lihat dia seganya mah bener sih, Im. Tapi tengah bareng pisan kan? Si Harun tadi di grup. Nah, iya tuh sih, Im. Si Harun gak ada kabar banget. Tadi sih udah nanyain si Chris. Tapi kata si Chris, si Harun udah berpikir kalau Indonesia udah bobrok. Asli tuh, Im. Padahal kan Indonesia yang tersabaruk itu bener tuh sih. Bener sih. Padahal kan harus lihat dari berbagai sudut juga. Tidak semua sudut itu buruk. Belajar untuk melihat dari berbagai sudut pandang yang ada. Kabur dari negeri sendiri bukan pilihan yang tepat, namun bukan pilihan yang salah. Namun, jika sampai melupakan negeri yang sudah melahirkan diri sendiri, apakah itu hal yang baik? Jika melihat dari sudut pandang lain, negeri kita tercinta tidak sehancur yang dibayangkan. Memang jauh dari kata sempurna, namun kita sebagai generasi muda bertugas untuk menjaga. Dengan semua kekayaan yang kita punya, pergi merantau untuk menimba ilmu atau membangun karir bukanlah hal yang buruk. Namun jangan lupa untuk membantu saudara dan negeri kita dengan ilmu atau harta yang kalian dapatkan dari sana.
Indonesia itu indah, dari Sabang sampai Merauke. Kita punya gunung, laut, budaya, dan jutaan hal untuk kita bangga. Tapi di balik semua keindahan itu, tentu ada juga hal-hal yang perlu kita perbaiki. Video ini bukan untuk menjatuhkan, tapi buat ngingetin kita kalau cinta tanah air itu artinya juga berani jujur. Pertama-tama, mari kita lihat sisi positifnya. Indonesia bukan negara kecil. Kita ini negara dengan ekonomi terbesar ke-16 di dunia. Populasi terbanyak keempat dan punya pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Startup seperti Gojek dan Tokopedia lahir di sini. UMKM kita ada 64 juta. Mereka nyokong lebih dari 60% ekonomi nasional. Belum lagi soal budaya. Ada 700 lebih bahasa daerah, 1.300 suku, dan kuliner yang masuk daftar makanan terenak di dunia seperti rendang, nasi goreng, sate, dan lain-lain. Indonesia juga sering menang di Olimpiade Sains dan bulu tangkis. Kita punya generasi muda yang kreatif, adaptif, dan mulai melek teknologi. Tapi bukan berarti kita tanpa masalah. Indonesia juga sedang menghadapi banyak sekali tantangan. Korupsi masih merajalela, kesenjangan ekonomi tinggi, pendidikan dan layanan kesehatan yang belum merata, kemiskinan yang masih jadi kenyataan bagi jutaan orang. Di kota besar, macet dan polusi jadi makanan sehari-hari. Di daerah, masih banyak yang kekurangan akses listrik, sinyal, bahkan air bersih. Dan satu hal lagi, budaya hoax dan polarisasi. Kita kadang terlalu cepat percaya, terlalu gampang marah, dan sering lupa untuk berpikir kritis. Tapi bagi sebagian orang, hal-hal tersebut malah jadi sebuah alasan untuk pergi dari negara kita tercinta, tanpa memikirkan masa depannya. Tapi semua ini bukan alasan kita untuk pesimis. Justru, disinilah peran kita sebagai generasi muda, anak bangsa, yang bukan cuma bisa mengkritik, tapi juga bisa ikut bergerak. Kita bisa memulainya dari hal-hal kecil, seperti menyaring informasi sebelum menyebarkan, bekerja dengan jujur, aktif ikut komunitas, dan mendukung produk lokal. Indonesia bisa maju kalau kita bisa atau mau bareng-bareng memperbaiki yang kurang, bukan saling menyalahkan. Indonesia bukan negara yang sempurna, tapi bukan berarti Indonesia juga negara yang buruk. Kita ini negara besar dengan potensi yang besar. Dan kalau ada yang bilang Indonesia itu bobrok, tanya balik. Lalu kamu sudah berbuat apa saja untuk Indonesia lebih baik? Karena mencintai Indonesia itu bukan cuma lewat lagu dan bendera, tapi juga lewat aksi kecil, sekecil apapun itu. Tapi ada satu hal yang gak bisa kita abaikan, yaitu Indonesia sedang berubah. Perlahan tapi pasti, semakin banyak anak muda yang sadar bahwa masa depan negeri ini bukan cuma urusan pemerintahan aja, tapi juga soal kita, yaitu generasi muda. Kita yang sekarang aktif bikin perubahan dari ruang-ruang kecil, seperti bikin karya, bangun startup, edukasi lewat konten, turun ke komunitas, dan terus belajar biar gak jadi cuma penonton aja. Karena generasi kita adalah generasi yang gak cuma punya pemikiran aku bisa apa, tapi juga harus punya pikiran aku bisa bantu apa. Indonesia memang punya banyak kekurangan, tapi kita juga punya jutaan alasan untuk tetap berjuang. Dengan kabur ke negara orang, tanpa kembali pulang, tidak akan menyelesaikan masalah yang ada. Justru memperburuk keadaan karena generasi muda tak lagi ada. Tak bosan-bosan aku menyampaikan, pergi untuk mencari itu, boleh, namun jangan melarikan diri. Mau bagaimanapun, Indonesia tidak sebagus itu. Namun tidak seburuk itu pula. Kita negara berkembang, dan kalian harus ikut andil untuk membuat Indonesia lebih maju, sekecil apapun tindakanmu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kabur aja dulu. Ungkapan ini mungkin terasa wajar. Siapa yang tak pernah lelah dengan kenyataan? Tapi, pernahkah kamu berhenti sejenak lalu bertanya, kalau semua kabur, siapa yang tinggal untuk memperbaiki? Indonesia memang belum sempurna, tapi bukan berarti tanpa harapan. Lihatlah generasi muda Indonesia. Mereka bukan hanya bertahan, tapi menginspirasi dunia. 3 siswa Indonesia sukses meraih medali perak di Olimpiade Biologi Internasional 2024. Ini bukan sekedar pencapaian akademik, tapi ini bukti
bahwa pemuda negeri ini mampu bersaing di panggung global. Di bidang olahraga, anak bangsa tidak sekedar ikut, tapi menang. Indonesia nyabet 5 medali di BRICS Games 2024 di Rusia lewat cabang panahan berkuda, bahkan tanpa dukungan besar pemerintah. Di ajang panjat tebing dunia yang digelar di Bali, atlet muda seperti Kadek Asi dan Kiroma Katibin pulang dengan medali. Ini bukan hanya kemenangan pribadi, tapi juga kebanggaan nasional. Sementara kamu berpikir untuk lari, lihatlah mereka justru lebih memilih bertahan dan melangkah. Bukan hanya prestasi, pemerintah juga bergerak memastikan warganya sehat sejak dini. Pemerintah meluncurkan program cek kesehatan gratis senilai 3 triliun rupiah untuk sekitar 100 juta warga, termasuk screening tekanan darah, risiko penyakit jantung, penglihatan hingga kesehatan mental. Pada semester 1 tahun 2025, total investasi di Indonesia mencapai 942,9 triliun rupiah, meningkat 13,6% dan telah menyerap 1,25 juta tenaga kerja. Lihat, kita punya bukti. Anak-anak muda, kita bukan pelantangan, mereka menyabet medali dunia dan sains sampai olahraga. Pemerintah pun tidak tinggal diam, cek kesehatan gratis untuk puluhan juta warga, dan investasi masuk hampir 1.000 triliun di semester pertama. Tapi itu tak akan terjadi kalau semua dari kita memilih kabur. Kita mungkin belum jadi negara sempurna, tapi kita punya arah, kita punya semangat, kita punya satu sama lain. Dan selama itu masih ada, kabur bukanlah satu-satunya pilihan. Hadapi, bangun, dan jadilah bagian dari perubahan. Terbentur, dan terbentuk.